Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, Kuala Lumpur, di Kamboja, dan di Singapura. Senang sekali kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam di dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, berkat baru Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman-Mu, ajar kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-14. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Puji Tuhan. Saudaraku, apabila kita saat ini sedang dalam pergumulan yang berat, mari jangan kita ragu-ragu untuk datang kepada Tuhan. Dia pasti akan memberikan pertolongan. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak peduli dan membiarkan kita bergumul sendirian, saudara. Sebab Tuhan sangat peduli terhadap kita. Pemazmur berkata, "Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kirbatmu." Saudara, ada seorang janda di Sarfat yang mengalami pergumulan yang sangat berat. Di tengah kelaparan hebat yang melanda negeri, ia hanya memiliki segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Secara logika, janda dan juga anaknya ini sudah tidak memiliki harapan lagi, karena tepung dan minyak yang dimilikinya hanya untuk sekali makan saja. Namun apabila Tuhan turut campur tangan di dalamnya, perkara yang dahsyat dan ajaib pasti terjadi. Sungguh benar apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sedikit tepung dan minyak di dalam buli-bulinya tidak habis-habis, saudara, luar biasa. Hal inilah yang dialami oleh janda Sarfat ketika ia taat kepada perintah abdi Tuhan, yaitu Elia. Mujizat pun terjadi. Namun berkat atau mujizat itu tidak terjadi begitu saja, saudara. Tuhan meminta kerelaan janda itu untuk menaati firman Tuhan lebih dulu. Saat Nabi Elia menyampaikan perintah, janda di Sarfat ini tidak ragu atau berdalih dengan berbagai alasan. Dan hasilnya, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Cara yang sama juga berlaku bagi janda yang memiliki hutang banyak dan padanya hanya ada sedikit minyak dalam buli-buli. Ketika janda ini taat kepada Elisa, minyak yang sedikit menjadi melimpah dan memenuhi bejana yang begitu banyak, sehingga ia pun bisa melunasi hutangnya dan hidup dari lebihnya. Luar biasa, saudara. Saudaraku, tidak terhitung seringnya para hamba Tuhan atau pengkhotbah mengingatkan kita akan kedahsyatan kuasa Tuhan. Sebab Dia selalu punya cara untuk menolong kita, dan caranya selalu ajaib dan heran. Akan tetapi, saat kita diperhadapkan dengan kenyataan tidak seperti yang diharapkan, ketika diperhadapkan masalah yang berat, firman yang telah kita dengar berkali-kali itu serasa tidak membekas sedikit pun di hati dan pikiran kita. Kita lupa dengan kebesaran kuasa Tuhan, kita lupa dengan mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Kita mudah sekali panik, mudah sekali frustasi, takut, khawatir, cemas, kecewa, dan mengeluh kepada Tuhan. Ada tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Sudahkah kita mengaplikasikan iman kita di dalam kehidupan nyata, saudara? Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Selain iman, perlu adanya tindakan nyata untuk membuktikan bahwa kita benar-benar percaya pada kuasa Tuhan. Sebab manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Saat kita berada di lingkungan gereja atau pertemuan-pertemuan ibadah atau persekutuan, iman kita diteguhkan melalui doa, melalui kesaksian, puji-pujian yang kita naikkan ke hadirat Tuhan. Terlebih lagi saat pemberitaan firman Tuhan disampaikan, iman kita pun semakin dikuatkan. Apakah iman kita tetap teguh ketika sedang berada di luar jam-jam ibadah dan diperhadapkan dengan situasi yang sulit, saudara? Yang terjadi adalah kita gampang sekali lemah, semangat mencari Tuhan melemah, dan iman pun menjadi goyah. Tuhan berfirman, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudaraku, jika saat ini kita berada di dalam kondisi yang sukar, dalam kondisi yang sulit, janganlah kita menyerah, sebab Tuhan sanggup memulihkan kita. Sebab tidak ada satupun yang sukar bagi Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami untuk percaya ya Tuhan kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Sampai hari ini mujizat Tuhan pasti berlaku bagi kami. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki iman dan melakukannya dalam tindakan setiap hari. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kami. Kami percaya sungguh tiada yang sukar bagi Tuhan. Saat ini secara khusus berdoa bagi saudara kami yang mengalami beban berat, kesulitan, sakit, dan penderitaan. Mari Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan bagi mereka. Tuhan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Saat kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Jumpai kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi. Mari ya Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami. Belas kasihan Tuhan bagi negara kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.